Halo semuanya, saya Donita Gabriela Kadarusman, tapi kalian bisa panggil saja saya dengan Gaby. Halo, saya Margareta Florioshiko. Pada video kali ini, kami telah membuat parasut sederhana. Parasut sederhana ini terbuat dari kresek. Pertama-tama, parasut merupakan suatu perangkat dari tekstil lembut yang digunakan untuk memperlambat gerakan suatu objek di atmosfer sehingga menciptakan seretan. Seretan ini dinyatakan dalam drag coefficient. Drag coefficient merupakan suatu bilangan tidak berdimensi yang menyatakan suatu hambatan dari suatu objek. Jadi, pada percobaan kali ini kami akan mencoba apakah jika kami ubah bentuk dan ukuran parasut, drag coefficient akan terpengaruhi. Mari kita saksikan. Saya akan menjelaskan cara membuat parasut untuk percobaan kali ini. Nah, untuk percobaan kali ini kita akan membuat dua jenis parasut. Yang pertama berbentuk kubah dan yang kedua berbentuk persegi panjang. Alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat? Untuk alatnya kita membutuhkan gunting, cutter, spidol, penggaris, dan juga solatip. Untuk alat bahan-bahannya sendiri, kita akan membutuhkan kresek, botol plastik 600 ml, benang kasur, dan juga koin. Nah, cara pembuatnya bagaimana? Pertama, kita akan membuat template atau ukurannya untuk parasutnya. Yang pertama, untuk berbentuk persegi panjang, kita akan menggunakan ukuran panjang 40 cm dan juga lebar 25 cm. Dan itu akan memiliki luas penampang 0,1 meter. Nah, untuk parasut yang kubah, kita akan menggunakan dua ukuran yang berbeda. Yang pertama, diameter 30 cm, itu akan memiliki luas penampang 0,07 meter, dan juga diameter 50 cm yang akan memiliki luas penampang 0,2 meter. Nah, setelah memotong lingkarannya dan persegi panjangnya, kita harus membuat lubang di parasut tersebut sebanyak 6 buah. Nah, lubang yang untuk lingkaran kita bisa buat di sekelilingnya secara merata, 6 buah. Untuk yang persegi panjang, kita harus membuat lubang 3 di kiri dan 3 di kanan. Nah, setelah itu kita akan memotong benang kasur dengan panjang 50 cm sebanyak 6 buah. Nah, benang ini akan kita ikat ke parasutnya. Setelah itu kita harus memotong botol plastiknya, kita butuh bagian bawahnya saja. Kalian bisa memotong botol plastiknya menjadi setengah. Nah, botol plastiknya juga diberi bolong 6 buah untuk mengikat tali-tali dari parasutnya. Setelah itu, kita membutuhkan beban untuk percobaan ini. Kita menggunakan koin 500-an tahun 2003 dengan massa 15,5 gram. Nah, itu akan ditaruh di dalam bagian dari botol plastiknya. Nanti akan memiliki bentuk seperti ini. Ini untuk ukuran yang 50 cm diameternya. Sini ada tali-talinya. Nah, ini botol plastiknya akan berguna sebagai tempat atau wadah untuk koinnya di dalam nanti selama percobaan. Untuk yang persegi panjang, nanti hasilnya akan seperti ini. Di sini ada 3 lubang, di sampingnya juga ada 3 lubang lagi. Lalu sama seperti yang tadi, botol plastik bagian bawahnya untuk beban. Setelah parasutnya jadi, kita harus melakukan percobaannya. Nah, untuk melakukan percobaannya, kami menjatuhkan parasut dari lantai 3 rumah atau sekitar 7,6 meter tingginya. Nah, selama proses penjatuhan tersebut, kita harus videokan. Nah, setelah itu videonya kita akan masukkan ke aplikasi yang bernama Tracker. Videonya bisa seperti ini. Dari aplikasi tracker tersebut, kita dapat mengetahui grafik kecepatan dari setiap proses penjatuhan parasut sederhana tadi. Pada percobaan kali ini juga kami mengambil kecepatan terminal dari parasut. Kecepatan terminal adalah kecepatan di mana berat dan gaya apung sama, sehingga percepatan dianggap 0. Pada grafik kecepatan tadi, ada area di mana grafik tersebut menjadi linear. Disitulah kecepatan terminal terjadi. Jadi, gaya drag sama dengan weight. Karena itu, parasut bergerak secara gerak lurus beraturan atau GLB. Weight yang telah kami dapatkan adalah 0,15 Newton. Jadi, gaya drag adalah 0,15 Newton. Lalu kami hitung ulang luas penampang parasut-parasut tersebut, karena pada saat proses penjatuhan parasut tersebut melengkung. Jadi seperti ini, kita akan menghitung luasnya hanya segini, bukan pada saat parasutnya saat dipotong. Nah, mungkin kalian bertanya,
Bagaimana cara mendapatkan diameter parasut-parasut ketika ia melengkung? Jadi triknya adalah kita menaruh ketiga parasut tersebut di depan kipas angin. Kipas anginnya kita kencangkan anginnya biar parasut tersebut tertiup angin. Jadi di situ parasut telah melengkung dan di situ juga kita mendapatkan diameter parasut-parasutnya. Parasut kubah dengan diameter 30 cm pada saat melengkung memiliki diameter 26 cm dan memiliki luas penampang sebesar 0,053 meter kuadrat. Pada parasut kubah dengan diameter 50 cm menjadi memiliki diameter 35 cm dengan luas penampangnya yang baru adalah 0,096 m kuadrat. Pada parasut persegi panjang menjadi 31 kali 15 cm memiliki luas penampang 0,046. Dari informasi-informasi tersebut yang telah kami dapatkan, sekarang kami bisa mencari drag koefisiennya, yaitu dengan rumus ini. Di situ ada massa jenis. Massa jenis yang kita pakai tentu saja massa jenis udara, yaitu 1,2 kg per M pangkat 3. Kami juga telah menghitung rata-rata drag koefisien. Pada parasut kubah dengan diameter 26 cm memiliki drag koefisien 0,44. Pada parasut kubah dengan diameter 35 cm memiliki drag koefisien sebesar 0,66. Pada parasut persegi panjang memiliki drag koefisien 0,43. Dan kami juga telah membuat grafiknya, yaitu grafik luas penampang terhadap drag koefisiennya. Seperti ini. Dapat dilihat bahwa parasut kubah dengan diameter 35 cm memiliki drag koefisien terbesar. Setelah itu, kami juga telah menghitung rata-rata kecepatan. Di situ, kita dapat melihat bahwa parasut kubah dengan diameter 35 cm itu memiliki kecepatan paling rendah. Oke, jadi dari percobaan ini dapat dilihat bahwa drag koefisien terpengaruh oleh bentuk parasut. Parasut kubah dengan luas 0,096 meter persegi memiliki drag koefisien terbesar dibandingkan kedua parasut lainnya. Parasut kubah dengan luas 0,053 meter persegi dan parasut persegi panjang memiliki drag koefisien yang hampir sama, yaitu hanya beda sekitar 0,01. Ini disebabkan karena luas penampang kedua parasut hampir sama. Drag koefisien tiap parasut dipengaruhi oleh besar luas penampang dari parasutnya. Dari data-data yang kami didapatkan juga bahwa kecepatan terhadap parasut dipengaruhi oleh luas penampang. Nah, semakin kecil luas penampangnya, maka semakin cepat juga kecepatan dari parasut tersebut. Dari percobaan ini, kami juga dapat mengetahui bahwa angin dapat mempengaruhi gerak-gerik dari parasut selama proses penjatuhan. Sekian kesimpulan dari saya. Menarik ya parasut sederhana tadi, ternyata sangat gampang untuk membuatnya. Kalian dapat mencobanya sendiri-sendiri di rumah kalian masing-masing. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Goodbye.